Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar di sistem imun dasar ya pada pertemuan ke-7 pada semester 1 kalian di Universitas Hang Tuah Pekanbaru bersama saya Sandra di Departemen Keperawatan Medikal Bedah ya. Sistem imun dasar yang akan kalian pelajari nantinya ini merupakan kemampuan tubuh untuk mengatasi atau melawan segala macam jenis organisme atau patogen ya atau racun, bakteri, virus dan segala macam ya. Nah, kalau dulu ya ketika kalian belajar tentang imun dasar di SMA gitu ya, itu kan ada yang sistem imun aktif ya, ada yang pasif. Masih ingat ya? Nah, kalau imun dasar maksud saya sistem imun yang aktif ya, itu ada yang alami, ada yang buatan. Benar nggak? Ya. Kemudian kalau yang pasif juga demikian, ada yang aktif dan ada yang alami dan ada yang buatan gitu ya. Nah, kalau yang aktif alami itu seperti apa? Jadi aktif itu alami adalah setelah sembuh dari penyakit. Ya, ketika kita sakit kemudian kita sembuh, maka tubuh kita akan membentuk sistem imun. Itu sistem imun yang alami, ya. Sistem imun aktif. Kemudian kalau sistem imun aktif tapi buatan itu ketika kita telah memperoleh suntikan vaksin. Misalnya vaksin waktu kita kecil itu disuntik BCG. Nah, untuk apa BCG? Untuk mencegah jika nanti kita beresiko terjangkit kuman penyebab TBC gitu ya. Jadi pencegahan di awal dulu. Nah, itu aktif ya. Itu sistem imun aktif tapi dibuat. Nah, kalau yang pasif bagaimana? Kalau yang pasif juga demikian, ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau yang alami itu melalui air susu ibu ya atau melalui plasenta. Nah, itu alami tuh ya, tapi pasif ya. Kemudian kalau yang buatan seperti apa? Kalau yang buatan itu seperti suntikan antiserum, yaitu sediaan ya maksud saya gini, serum ya yang berisi antibodi dan antigen yang umumnya itu berupa mikroorganisme yang telah dilemahkan atau dimatikan. Misalnya dari plasma kuda ya, dari plasma kuda nanti dibuat serum anti tetanus. Nah, ini serum ini atau plasma kuda ini sudah dikebalkan terhadap tetanus. Supaya apa? Supaya menjadi imun ya, sistem imun secara pasif yang dibuat. Contoh lagi misalnya serum anti bisa ular ya dan sebagainya banyak ya. Namun ketika mempelajari di semester 1 pertemuan 7 ini tentang sistem imun dasar, kita tidak lagi membahas itu ya. Kita akan membahas terkait masalah sistem imun spesifik dan non-spesifik. Apakah sistem imun ini telah mengenal sebelumnya patogen yang masuk ya atau mikroorganisme yang masuk atau tidak mengenali sebelumnya. Itu yang akan kita bahas. Itu perbedaannya ya. Jadi ketika dulu kalian telah mempelajari tentang sistem imun aktif dan pasif, untuk saat ini kalian akan mempelajari spesifik dan non-spesifik. Gitu ya? Oke. Sebelum kita belajar ya lebih lanjut, ini saya sampaikan dulu, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan nantinya gitu ya. Jadi, dengan mempelajari sistem imun dasar pada ilmu biomedik dasar, diharapkan mahasiswa mampu memahami anatomi dan fisiologi sistem imun dasar. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi apa saja sistem imun dasar. Dan terakhir,
kita akan ada praktikum atau ada penugasan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan fisiologis dari ilmu dasar tersebut, gitu. Ya. Nah, kita masuk definisi, ya. Definisi dari sistem imun ini adalah suatu sistem yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk mempertahankan tubuh dalam melawan serangan benda asing. Ya, jadi dalam keadaan normal, sistem imun itu hanya menyerang benda asing. Jika nantinya sistem imun kita ini gagal mengenal dirinya sendiri, maka akan terjadi berbagai macam gangguan. Ini yang sering dikenal sebagai penyakit autoimun. Nah, jadi sebenarnya begini, imunitas itu adalah kemampuan tubuh dalam menahan atau mengeliminasi benda asing atau sel abnormal yang mungkin berbahaya. Namun ya, kemampuan sistem imun tuh ada yang self, ada yang non-self. Kalau yang self itu kemampuan untuk membedakan ya. Nih saya sorot sebentar ya. Oke, pennya. Nah ini ya. Jadi kemampuan untuk membedakan sel yang merupakan bagian dari diri sendiri dan benda asing. Nah itu. Jadi kalau yang self itu kemampuan untuk membedakan sel yang merupakan bagian dari diri sendiri dan non-self itu untuk benda asing. Nah, jadi kalau keadaan normal itu sistem imunnya hanya menyerang benda asing aja. Tok, dia benda asing. Tapi ketika sistem imun kita gagal mengenali dirinya atau gagal dalam mengaktifkan self ini, ya, maka akan terjadi berbagai macam gangguan yang dikenal sebagai penyakit autoimun. Jadi antara dirinya sendiri dengan benda asing dia nggak bisa bedain gitu. Jadi semuanya diserang, dianggap ini berbahaya buat tubuh gitu. Ya. Lanjut ya. Kita lanjutkan, ini adalah struktur sistem imun. Secara struktur sistem imun itu ya disebut bukan disebut, maksud saya ada organ-organ yang terlibat dalam sistem imun, ya, yang disebut dengan organ limfoid, ya, karena organ tersebut menghasilkan, kemudian menyimpan dan mengolah limfosit, itu adalah sel imun, gitu, ya. Nah, strukturnya apa aja sih, ya? Yang pertama adalah sumsum tulang, kemudian ada timus, kemudian ada limfa dan nodus limfatikus, kemudian yang keempat adalah kelompok jaringan limfoid. Kalau sumsum tulang ini penghasil seluruh sel yang terlibat dalam sistem imun, produsen utama sel darah termasuk leukosit. Jadi di mana terbentuknya leukosit itu adalah di sumsum tulang. Kemudian timus. Timus ini adalah organ yang terdapat di belakang sternum, ya, di rongga dada yang berperan untuk mengolah kematangan limfosit T. Nah, lanjut untuk limfa. Limfa ini ya dan nodus limfatikusnya itu merupakan tonjolan atau benjolan kecil yang terdapat di sepanjang pembuluh limfa. Jadi pernah nggak kalian ya, jika terjadi infeksi, misalnya ada demam gitu ya, tiba-tiba ada merasa denyut-denyut nih di leher gitu ya, atau di belakang telinga, atau ada benjolan di lipat paha ya. Ini kenapa demikian? Karena sistem imun di limfa dan nodus limfatikus sedang bekerja ya. Karena bagian-bagian ini memiliki kompartemen yang berisi sel-sel imun yang akan membunuh benda asing. Berarti memang ada sesuatu di dalam tubuh kalian gitu. Ya. Kemudian lanjut lagi ada kelompok jaringan limfoid. Itu organnya adalah tonsil, adenoid, apendik dan bercak Peyer. Gimana nih kalau seandainya tonsil kita sudah diangkat? Misalnya ada yang menderita amandel gitu ya. Otomatis
kelompok jaringan limfoidnya sudah berkurang 1, tonsilnya sudah diangkat. Oh, misalnya ada lagi yang sudah melakukan operasi apendektomi, ya, sudah diangkat usus buntunya. Nah, sampai saat ini memang diketahui bahwa usus buntu tuh sebagai jaringan limfoid, ya, appendix, ya. Nah, jadi tuh untuk pertahanan pertama terhadap masuknya benda asing, ya, baik itu tenggorokan, di hidung dan di usus, gitu, ya. Nah, ini respon imun. Tadi kan kita sudah belajar tentang struktur imun, ya, jadi organ-organ yang terlibat di dalam sistem imun kita. Nah, karena sistem imun ini merupakan kemampuan tubuh, ya, untuk mengatasi atau melawan segala macam jenis organisme atau toksin, ada 2 jenis sistem imun di dalam tubuh kita. Ya, seperti tadi di awal saya sudah sampaikan, yaitu imun yang non-spesifik dan non yang spesifik. Ketika ada invasi dari benda asing, maka sistem imun kita baik yang non-spesifik ataupun yang spesifik ini akan bekerja, akan aktif. Ya, kalau yang non-spesifik itu secara non-selektif, ya, tanpa membedakan ini dikenal atau tidak dikenal, dia bisa mempertahankan tubuh dari invasi benda asing. Kalau yang adaptif atau yang spesifik ini secara selektif menyerang invasi benda asing yang telah dikenali sebelumnya. Gitu ya. Jadi nanti kita akan bedah lagi. Yang mana sih yang non spesifik, yang mana sih yang spesifik, gitu. Jadi kalau patokannya adalah kalau yang non spesifik itu artinya dia atau sistem imun ini mempertahankan tubuh kita dari masukan benda asing itu tanpa selektif, ya, tanpa dia kenal sebelumnya. Pokoknya, oh ini virus baru atau virus lama, pokoknya hajar aja gitu, ya. Tapi kalau yang spesifik ini dia menyerang invasi dari benda asing itu yang udah dikenali sebelumnya. Oh, ini yang kemarin nih gitu. Ini yang kemarin nih harus kita hilangin gitu. Kalau nggak ini kasihan tuan kita gitu ya, tubuh kita gitu ya. Oke. Nah, ini sistem imun non-spesifik ya, kita bahas satu-satu. Bahwa sistem imun non-spesifik ini merupakan komponen pertahanan tubuh terdepan, paling awal gitu ya, dalam menghadapi serangan berbagai mikroorganisme. Gitu. Jumlah komponen sistem ini itu dapat meningkat kalau ada infeksi atau ada peradangan, ya. Mekanisme sistem ini tidak memerlukan spesifitas bahan asing tertentu. Jadi misalnya dia nggak perlu spesifik, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa mau yang baru ataupun yang lama tetap dilawan gitu ya. Jadi dapat segera bekerja tanpa harus mengenali terlebih dahulu ini mikroorganisme yang menyerang lama atau baru gitu ya. Mekanismenya juga tidak menunjukkan spesifikan tertentu gitu. Terus mampu melindungi tubuh terhadap patogen yang potensial. Nah, kira-kira nih bisa berbahaya apa enggak gitu. Jadi dia pokoknya dikenal atau tidak dikenal dia akan lawan. Nah, kemudian komponennya apa aja? Komponen sistem imun non-spesifik itu ada yang fisis dan mekanis. Ada yang pertahanan biokimia, humoral, dan seluler. Ya, apa itu yang pertahanan fisis dan mekanisme? Kita akan bahas selanjutnya. Baik, kita akan bahas yang pertama, ya, pertahanan fisik dan mekanis. Pertahanan fisik dan mekanis ini mencakup pertahanan di kulit kita, ya, selaput lendir atau mukosa, ya, kemudian silia di saluran napas, batuk, ya, dan juga bersin. Itu sistem pertahanan tubuh kita, ya. Dia bisa mencegah kuman patogen atau kuman penyebab penyakit itu masuk ke dalam tubuh, ya.
Atau misalnya di selaput lendir di mata ya, atau air mata, dan sebelum itu ada enzim lisozimnya darling ya, yang akan membunuh patogen. Nah, kalau di hidung ya, mukus hidung itu akan menggumpalkan patogen ya. Ketika misalnya kita ada kotoran di hidung, itu merupakan bentuk pertahanan tubuh kita terhadap patogen yang masuk ya. Kemudian jadi gini, untuk kulit, selaput lendir, silia saluran napas gitu ya, itu merupakan pertahanan utama terdepan ya. Nah, kalau silia bagaimana? Kalau silia itu dalam epitel saluran napas, bentar saya bikin pulpen dulu. Nah, ini ya. Silia saluran napas itu gimana cara kerjanya? Kalau silia saluran napas ya, yang ada di epitel saluran napas kita itu akan mendorong saluran, maksud saya akan mendorong keluarnya partikel-partikel dari patogen penyebab penyakit ini gitu ya. Makanya ketika kulit kita rusak atau misalnya kita ada gangguan terkait masalah selaput lendir atau mukosa gitu ya, yang rusak misalnya akibat dari hal-hal yang mengganggu sistem pertahanan tubuh kita, itu bisa meningkatkan resiko infeksi gitu ya. Nah, untuk batuk dan bersin bagaimana? Iya, sama. Batuk dan bersin itu merupakan sistem pertahanan tubuh untuk menolak atau mendorong kuman penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita itu keluar gitu ya. Kemudian yang kedua, pertahanan biokimia. Nah, pertahanan biokimia ini itu bahan yang berperan adalah bahan yang disekresi oleh mukosa saluran napas. Kelenjar sebaceous kulit ya, kelenjar kulitnya, telinganya ya, spermin dalam semen ya di pria itu juga sebagai pertahanan biokimia ya. Kalau misalnya di telinga, jadi misalnya lilin yang ada telinga itu gitu ya, itu bisa menjadi antiseptik ya untuk melawan patogen yang masuk. Kemudian asam hidroklorik. Nah, asam hidroklorik dalam cairan lambung ini akan memusnahkan patogen dalam makanan yang tercemar. Jadi kita sudah punya gitu ya darling ya. Kemudian lisozim dalam keringat, ludah ya, air mata, air susu seperti yang tadi saya sampaikan di awal untuk pertahanan fisik dan mekanis. Itu bisa melindungi tubuh terhadap kuman gram positif dengan jalan menghancurkan dinding kuman tersebut gitu ya, dengan cara melisiskannya gitu ya. Kalau air susu bagaimana caranya? Nah, air susu ini karena dia mengandung laktoferitin dan asam neurominik, sehingga dia bisa mempunyai antibakterial terhadap E. coli dan Staphylococcus. Kalau yang lisozim gimana? Lisozim ini dia mampu dilepas oleh makrofag ya, untuk menghancurkan kuman gram negatif dengan bantuan komplement. Apa itu makrofag? Apa itu komplement? Nanti kita bahas ya. Kemudian laktoferitin dan transferin dalam serum dapat mengikat zat besi yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk kehidupan kuman Pseudomonas. Jadi, dengan adanya laktoferitin dan transferin dalam tubuh kita ini ya dapat mengikat si kuman tadi ya, jadi nggak bisa hidup gitu. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah pertahanan humoral. Tadi pertahanan fisik dan mekanisme. Kemudian yang kedua pertahanan biokimia. Selanjutnya adalah pertahanan humoral. Nah, di pertahanan humoral ya ada komplement, ada interferon, dan ada C-reaktif protein. Ya. Kalau komplement ini mengaktifkan fagosit dan membantu destruksi bakteri serta parasit dengan jalan opsonisasi. Ya. Jadi nanti kita bahas terkait masalah ketika tubuh kita mengalami peradangan atau ada invasi atau masuknya benda asing gitu ya. Kemudian lanjut interferon. Ya, ini saya aktifkan dulu pulpennya bentar. Oke, interferon.
glikoprotein yang dihasilkan ya. Jadi interferon ini merupakan glikoprotein yang dihasilkan oleh berbagai sel manusia yang mengandung nukleus ya, yang mengandung inti dan dilepas sebagai respons terhadap infeksi virus ya. Jadi interferon ini mempunyai sifat antivirus serta dapat mengaktifkan natural killer cell atau sel NK untuk membunuh virus dan sel neoplasma. Apa itu sel natural killer? Nanti kita bahas ya. Kemudian prosesnya bagaimana si interferon ini ya? Jadi prosesnya itu dalam melakukan pertahanan adalah dengan berikatan pada reseptor di membran plasma sel di sekitarnya ketika sel terinfeksi virus. Jadi dia interferon ini ya melakukan pertahanan itu dengan berikatan pada reseptor ya. Jadi ada membran plasma. Jadi nanti jadi gini, ketika kalian pertama kali belajar tentang sel biologi ya, ada belajar di SMA terkait biologi, apa itu membran sel, di mana itu membran sel, inti sel gitu ya. Nah, itu diingat-ingat lagi pelajarannya. Nah, ketika sel itu terinfeksi virus, maka interferon ini bekerja ya. Sehingga ikatan ini ya akan menstimulasi sel tersebut membentuk enzim. Nah, untuk enzim yang dapat merusak RNA messenger virus. Jadi virus itu dirusak ya, membentuk enzim yang dapat merusak pesan virus itu ya, RNA-nya. Sehingga virus tadi dihambat pertumbuhannya ya. Kalau RNA itu adalah untuk mensintesis protein ya. Jadi kalian ingat lagi tuh pelajaran apa itu DNA, apa itu RNA gitu ya, supaya bisa nyambung dengan pembelajaran sistem imun ya. Sehingga walaupun virus ini dapat menginvasi sel ya, virus itu tidak bisa bereplikasi, tidak bisa berkembang biak. Karena apa? Karena kita punya pertahanan humoral yaitu interferon. Gitu ya cara kerjanya ya. Nah, kemudian yang ketiga, CRP. CRP ini adalah kepanjangan dari C-reaktif protein. Nah, CRP ini dibentuk oleh tubuh ya pada keadaan infeksi ya dengan berperan sebagai opsonin dan dapat mengaktifkan komplement. Nah, jadi dibantu nih ya, dibantu ketika komplement ya mau mengaktifkan fagosit, dia akan dibantu oleh CRP gitu ya. Dia akan makan kuman untuk maksudnya komplement mau makan kuman itu bisa dibantu oleh CRP ya. Dengan cara apa sih opsonin itu? Jadi opsonisasi itu dia membungkus bakteri. Misalnya ada bakteri di sini ya, kemudian dia akan dibungkus. Nah, gitu dibungkusnya ya sehingga memudahkan leukosit bekerja. Oke nih, udah gua keep gitu ya, udah gua kepung gitu. Jadi silahkan deh leukosit kerjain, bekerja dan menghancurkannya sekaligus dapat mengaktifkan komplement. Itu dibantu sama siapa? Oleh CRP gitu ya. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Apa itu komplement? Kalau tadi secara keseluruhan ya. Nah, ini saya petakan satu-satu. Komplement. Sistem komplement ini dibentuk oleh sejumlah protein yang jika diaktifkan akan membentuk suatu silinder. Ya. Nah, ini yang dikenal dengan sistem membran attack complete, ya. Kemudian silinder ini akan menempel dan melindungi membran plasma agen. Akibat lubang ini, ya, cairan akan masuk ke dalam sel dan sel agen akan pecah. Ya, sistem komplement ini juga mengarahkan fagosit ke tempat infeksi dan membantu mengaktifkan mekanisme radang. Itu yang saya bilang tadi. Ketika ada kuman, ya, ada kuman nih, misalnya ini saya gambar ada kuman, nah kemudian komplement akan membentuk sistemnya, ya,
Jadi protein-protein itu segera diaktifkan ya, kemudian akan membentuk silinder ya. Nah, silinder ini dia membran attack komplit. Jadi masuk ya, istilahnya melisis, jadi masuk dia ke sini, mengepung, menempel ya, menempel di sini nih, menempel di dinding-dinding apa namanya virus tadi ya, sehingga apa? Dia akan terus menggerus-gerus, akhirnya dipecah ya. Cairan akan masuk ke dalam sel dan sel agen akan pecah. Nah, sehingga bisa mengarahkan siapa? Mengarahkan fagosit untuk masuk ke tempat infeksi dan membantu mengaktifkan mekanisme radang gitu. Jadi untuk bantu leukosit, ayo segera ini diselesaikan ini agen yang apa namanya, yang mengganggu gitu ya. Kemudian lanjut lagi pertahanan yang keempat, yaitu pertahanan seluler ya. Pertahanan seluler ini terdiri dari sel fagosit mononuklear dan sel polinuklear ya. Mononuklear dan sel polimorfonuklear gitu. Kemudian juga terdiri dari sel natural killer dan nanti ada yang dikenal dengan sel mediator atau sel mass ya. Nah, sel fagosit tadi kita sudah cerita di komplement ya. Di komplement, jadi sel fagosit itu nanti akan bantu menyerang gitu ya, menyerang agen jahat tadi gitu ya. Nah, sel fagosit ini merupakan sel utama yang berperan dalam pertahanan non-spesifik ya. Terdiri ya dari sel mononuklear ya, itu adalah monosit dan makrofag ya. Kemudian dan sel polimorfonuklear atau neutrofil. Jadi sel fagosit itu ini gini, kalau kalian ada periksa darah ya, periksa darah nih laboratorium darah rutin itu ada, nanti coba lihat punya siapa gitu ya, yang pernah di keluarga ada pemeriksaan labor, monositnya berapa gitu ya, neutrofilnya berapa. Nah, itu kalau meningkat berarti memang ada infeksi di dalam tubuhnya. Karena pertahanan seluler fagositnya juga sedang bekerja gitu. Ya. Nah, fagositosis ini ya terjadi dalam beberapa tingkatan. Ada kemotaksis ya. Kemotaksis, kemudian jadi dia menempel, kemudian menangkap, membunuh, mencerna. Ya, dimakannya itu kuman ya atau infeksi tadi. Agen-agen perusak tadi gitu ya. Dengan memakan atau disebut dengan fagositosis dengan pembentukan fagosom namanya ya. Ini saya tulis deh ya. Jelek, tapi nggak apa-apa lah ya. Fagosom, nah gitu. Oke, ya. Jadi dia memakan atau fagositosis dengan pembentukan fagosom, yaitu nama istilah saja. Ya. Kemudian membunuh gimana? Kalau membunuh itu melalui bantuan dari lisosom, ya slide saya sebelumnya. Ya. Bantuan siapa lagi? H2O2. Kemudian bantuan siapa lagi? Ada mieloperoksida. Jadi kalian ingat lagi pembelajaran tentang biologi, bagaimana proses-proses yang akan terjadi kepada dalam sistem imun ya. Kemudian akhirnya nanti dicerna ya, jadi kecil-kecil akhirnya hilang gitu. Nah, proses fagositosis ini di mana sel darah putih atau limfosit itu bisa mengejar ya, mengejar. Jadi kayak gimana kita mau bikin komiknya ya? Pasti seru ya. Ketika misalnya ada agen ya, ada agen jahat nih. Oke, ini agen jahat, ulang lagi kayak tadi ya. Agen jahat. Kemudian kucuk-kucuk gitu ya si siapa namanya? Limfosit ya atau si fagosit. Fagosit ini langsung buru-buru, ayo itu ada agen jahat di dalam yang masuk gitu ya, kita kejar ya, foreign body ya, seperti bakteria dan parasit yang masuk ke dalam badan kita, kemudian dia akan masuk
dengan gaya kemoktasis, yaitu gerakan sel fagosit ke tempat infeksi. Kejar ya, misalnya ini kejar, oke. Nah, kejar, kemudian ditangkap ya, kemudian dibunuh, kemudian dicerna gitu ya. Kemudian lanjut natural killer ya, natural killer cell. Kita kenal dengan sel NK ya. Ini bisa menghancurkan sel yang mengandung virus atau sel neoplasma. Ya, sel neoplasma itu sel kanker ya. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan interferon. Nah, interferon ini bisa mempercepat pematangan dan meningkatkan efek sitolitik dari sel NK. Nah, caranya gimana sih? Dia caranya melisis, jadi menghancurkan ya. Melisis itu kayak gimana ya? Memudarkan, menghancurkan, menghilangkan gitu ya. Membran sel agen yang menginvasi itu dengan cara menempel. Jadi ketika ini misalnya nempel hilang gitu ya. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di pertahanan seluler ya. Yang ketiga adalah sel mediator atau sel mas yang ada di jaringan ya. Sel mas ini mengeluarkan histamin ya. Histamin untuk menstimulasi vasodilatasi lokal sehingga aliran darah ya termasuk neutrofil dan protein plasma meningkat ya. Jadi ketika terjadi peradangan ya, hormon-hormon atau sel-sel mediator sistem pertahanan tubuh ya, itu semua akan bekerja ya. Ini berlaku ketika tubuh kita masih baik-baik saja gitu ya. Kemudian histamin juga meningkatkan permeabilitas kapiler ya. Seperti apa? Protein plasma albumin, globulin ya, fibrinogen itu akan keluar ke jaringan menuju sel yang mengandung virus. Ya. Jadi sama kayak tadi sistemnya. Pokoknya begitu ada virus, itu semua sistem pertahanan tubuh akan menuju ke sini dengan caranya masing-masing, ya. Jadi kalau seandainya sel mas, dia akan yang ada di jaringan ya, yang akan di jaringan, dia akan mengeluarkan histamin. Jadi histamin ini untuk menstimulasi pelebaran lokal ya, vasodilatasi, aliran darah ya, semua ini memerah gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kita demam itu kan pertama kan merah, muka merah tuh karena banyak aliran darah, itu kerjaan siapa? Itu kerjaan histamin ya, termasuk neutrofil dan protein plasma jadinya meningkat nanti itu. Nah, keluar deh tuh gitu ya. Akhirnya permeabilitas kapiler juga meningkat, albumin, globulin, fibrinogen juga meningkat. Nah, itu kerjaannya si sel mediator gitu ya. Kemudian bagaimana sih ya kerja fagositosis ini gitu ya. Nah, kalau kita ingat lagi pada slide di awal tadi adalah bahwa sistem pertahanan kita itu ada 3 barisan sebenarnya. Jadi kalau kayak lapisan tentara gitu ya, jadi punya 3 lapis. Jadi yang pertama itu pertahanan kulit dan mukus gitu ya. Misalnya apakah dari hidung atau di mata gitu. Kemudian lapisan kedua fagositosis dengan bantuan neutrofil dan makrofag gitu ya. Nah, kemudian antibodi, nanti kita bahas antibodi ya, itu bantuan limfosit. Nah, jadi bagaimana sih kerjanya gitu ya? Kerjanya bagaimana mekanisme tubuh kita itu dalam melawan benda asing ya. Mulai dari neutrofil tadi mendekati patogen ya, ingat tadi gambar saya gini ya, ini ada patogen nih. Kemudian neutrofilnya mendekati patogen, kemudian dia mengepung ya, dikepung dengan pseudopodium ya, pakai kaki-kaki palsunya gitu ya, digojek-gojek gitu ya, nih ayo lo gitu ya. Nah, itu lebih kurang seperti komiknya gitu. Nanti silahkan saja kalian mencari tahu bagaimana sistem kerjanya ya. Kemudian dia akan membentuk vakuol makanan ya untuk hasilkan enzim ya. Jadi dia akan bisa menghasilkan enzim-enzim untuk ini nih segera dibunuh gitu ya, kemudian dihancurkan ya, dicerna gitu. Nah, itu serangkaian proses yang terjadi sebagai respon terhadap masuknya benda asing ya. Mulai tadi
kita bahas kemoktaksis gitu ya, sampai bagaimana sistem pertahanan tubuh kita itu mempersiapkan jaringan untuk proses penyembuhan. Nah, ini ada nanti adalah sistem peradangan ya. Ketika kalian belajar di mata ajar proses penyembuhan luka ya. Ini saya dasarnya saja akan mengenalkan kalian lebih dulu gitu. Nanti kalau saya bahas terkait masalah proses peradangan dan lebih dalam lagi, khawatirnya gitu ya, tidak tercover oleh kalian gitu ya. Jadi intinya bagaimana sistem pertahanan tubuh kita, baik yang spesifik maupun non spesifik, bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana kalian mengidentifikasinya, dan nanti bisa mendemonstrasikan atau mensimulasikan kerja masing-masing sistem imun kita tadi gitu ya. Nah, ini yang kedua, sistem imun spesifik. Kalau tadi kita bahas tentang non spesifik, sekarang kita bahas tentang imun spesifiknya. Kalau yang spesifik ini secara selektif ya, sistem imun ini menyerang benda asing yang telah dikenali sebelumnya. Ya. Dia akan mensensitasi sel-sel imun tersebut gitu. Jadi benda asing yang pertama timbul dalam tubuh itu segera dikenali oleh sistem imun spesifik. Nah, sehingga bila sel sistem itu misalnya kena ya, terpajan ulang dengan benda asing yang sama, maka akan dikenal lebih cepat dan dihancurkan. Itu yang disebut dengan spesifik gitu. Beda sama yang tadi non spesifik. Kalau non spesifik, kenal nggak kenal hancurkan saja gitu ya. Tapi kalau yang spesifik, dia akan meraba-raba dulu, ini udah kenal belum ya. Ini kalau belum kenal, dia akan mempelajari dulu. Kalau sudah kenal, itu segera akan diakhiri nyawanya gitu ya. Lebih kurang seperti itu. Nah, sistem imun spesifik ini dapat bekerja sendiri ya untuk menghancurkan benda asing yang berbahaya bagi tubuh kita. Kerjasamanya antara siapa? Antara antibodi, komplement dengan fagosit, dan atau antara sel T dengan makrofag gitu ya. Nah, kalau respon imun spesifik ini diperantarai oleh dua imunitas. Nanti kita akan bahas bagaimana sistem imunitas humoral ya oleh limfosit B dan sistem imunitas seluler oleh limfosit T. Jadi kalau sistem imun spesifik ini kita bahas tentang limfosit ya, B dengan T. Oke, ini kita bahas tentang respon imun spesifik yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, yaitu kita akan bahas terkait masalah imunitas humoral, yaitu limfosit B, dan imunitas seluler, ya, limfosit T. Tadi kan kita bahas tuh sistem imun spesifik bisa bekerja sendiri ya untuk menghancurkan benda asing yang berbahaya bagi tubuh, gitu kan ya. Nah, kerjasamanya antara antibodi komplement dengan fagosit atau antara sel T dengan makrofag. Nah, makrofag itu kan udah tahu ya. Jadi makrofag itu merupakan salah satu komponen atau penyusun jaringan ikat yang memiliki fungsi untuk melakukan fagositosis ya. Jadi ingat lagi slide saya sebelumnya bahwa makrofag ini bisa melakukan fagositosis sel-sel mati ya, zat sisa dan juga bakteri gitu ya. Nah, kita bahas yang pertama adalah limfosit B-nya ya. Ini dia limfosit B ya. Limfosit B ini merupakan sel B ya, yaitu yang memiliki reseptor di permukaannya yang mampu mengikat antigen ya. Bila sel B ini dirangsang ya atau distimulus oleh benda asing, maka sel B ini akan berproliferasi atau berkembang ya dan berubah bentuk ya menjadi sel plasma yang membentuk antibodi. Ini ya. Oke, saya bikin dulu ini ya. Menghasilkan antibodi ya. Nah,
dia akan berdiferensiasi atau akan berubah menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi. Ya, antibodi ini gimana? Antibodi ini akan berikatan dengan antigen. Jadi dia antibodi yang dilepas ya dapat ditemukan di dalam serum darah. Dengan fungsi utama antibodi ini apa? Ya, mempertahankan tubuh terhadap infeksi bakteri ya. Kemudian yang kedua bisa juga dia sebagai netralisir ya, netralisasi toksin virus gitu. Nah, kalau seandainya kita mengalami gangguan ya, penyakit, limfosit B ini akan meningkat ya jumlahnya ketika kita melakukan pemeriksaan sel darah merah gitu ya. Nanti kita akan bahas di imunoglobulin terkait misalnya apanya yang meningkat, apakah imunoglobulin A gitu ya atau imunoglobulin G-nya gitu. Nanti kita akan bahas ya. Nah, ini kita akan bahas bagaimana keterikatan antara antigen dan antibodinya. Baik, kita akan bahas tentang antigen ya. Antigen ini adalah molekul kompleks asing ya yang berukuran besar mencetuskan respon imun terhadap dirinya sendiri ketika masuk ke dalam tubuh. Ya. Kemudian molekul kompleks tersebut dapat berupa protein asing seperti toksin yang dihasilkan bakteri atau protein yang melekat di permukaan sel mikroorganisme asing. Jadi maksudnya begini, di antigen ini adalah segala zat yang bisa menyebabkan sistem imunitas atau daya tahan tubuh. Ya, dia ini bisa menghasilkan antibodi untuk melawannya. Ya, zat ini bisa menyebabkan sistem imunitas menghasilkan antibodi untuk melawan ya. Jadi antigen ini bisa berasal dari lingkungan, misalnya bahan kimia, bakteri atau virus ya. Misalnya kayak virus corona. Nah, itu kan antigen semua tuh ya. Jadi antigen ini intinya adalah dia bisa menyebabkan sistem imunitas kita menghasilkan antibodi untuk melawan. Ngerti ya? Nah, antigen ini bisa berasal dari lingkungan, bahan kimia, bakteri gitu ya. Terus apalagi bisa kalau kayak sekarang nih virus corona gitu. Artinya, bila sistem imun tubuh tidak mengenal zat yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan mencoba untuk melawannya. Nah, antigen ini yang akan dilawan oleh antibodi tubuh. Nah, ini setiap antigen memiliki banyak tempat penentu antigen yang dapat menstimulasi produksi antibodi. Jadi ini ceritanya lawan kita deh gitu. Lawannya antibodi itu namanya antigen. Ya. Ketika antigen masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan menstimulasi respon imun. Gitu ngerti ya? Nah, respon imun siapa yang akan distimulus? Yaitu limfosit. Nah, limfosit itu apa? Limfosit itu adalah sel darah putih. Untuk apa sel darah putih? Untuk melawan zat antigen itu. Gitu ya. Nah, itu sebabnya ya, ketika ada tes antigen untuk menemukan ada atau tidaknya ya RNA dari virus tersebut. Ingat ya yang tadi yang slide di awal bahwa virus itu punya RNA ya, messenger. Jadi protein tertentu dari virus tersebut di dalam tubuh dengan cara misalnya kalau di virus corona kita ada mengenal dengan swab, ya kan? Nah, tes PCR gitu ya, tes swab hidung atau tenggorokan. Nah, kemudian nanti akan dimasukin tuh ke dalam papan strip ya. Dan hasilnya akan positif bila ada antigen dalam tubuh. Artinya apa? Berarti ada benda asing, ada kuman, ada virus, ada bakteri gitu. Paham ya? Lanjut ya tentang antibodi. Saat tubuh terpapar virus ya atau antigen tadi gitu ya atau patogen, nah maka tubuh akan mengeluarkan atau memproduksi imunoglobulin.
Nah, sebenarnya tuh ya tubuh kita itu perlu 3 sampai 7 hari membentuk antibodi. Supaya apa? Supaya limfosit bisa kenal lebih dulu nih jenis antigen yang menyerang sel kita gitu ya. Jadi apa sih antibodi itu? Jadi antibodi itu merupakan molekul yang berikatan spesifik dengan antigen ya, yang dihasilkan oleh sel plasma berupa protein terlarut ke dalam darah atau cairan limfe. Jadi antibodi itu sebenarnya merupakan protein ya yang tugasnya itu melawan adanya bakteri, virus atau mikroorganisme lainnya yang ada di dalam tubuh ya atau masuk ke dalam tubuh. Nah, protein ini terdeteksi di dalam darah sebagai imunoglobulin. Ya, ada 2 jenis yang terdeteksi kalau secara tes serologi, yaitu tes imunoglobulin gamma dan juga mu. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Kalau IgM ya itu akan terbentuk ketika pertama kali tubuh itu terinfeksi. Ingat ya. Kalau dia antibodi IgM itu terbentuk dalam tubuh ketika pertama kali terinfeksi. Kenapa? Karena antibodi ini merupakan bentuk pertahanan pertama ya, mulai gitu ya. Kalau saya ngapalinnya tuh waktu dulu ya, jembatan keledainya itu M itu mulai ya. Jadi pertama kali terinfeksi antibodi ini keluar ya, meningkat untuk melawan infeksi. Jadi meningkatnya itu kapan? Dalam waktu singkat ketika infeksi terjadi. Kemudian akan menurun dan tergantikan oleh IgG. Nah, gitu ya. Jadi IgG ini merupakan respon jangka panjang darinya si IgM ya, sehingga dapat memberikan kekebalan dalam jangka panjang. Nah, apabila ya hasilnya reaktif itu adalah IgG, maka menunjukkan adanya antibodi dari infeksi yang sudah lama. Gitu ya. Jadi kalau seandainya IgM yang reaktif, artinya antibodi dari infeksi yang baru aja terjadi. Misalnya, ketika seseorang atau kalian mengalami infeksi ya, nanti kan diperiksa misal demam ya. Demam atau misalnya infeksi yang lain deh gitu ya. Nah, nanti diperiksa tes serologi, tes darah IgM atau IgG yang tinggi. Kalau IgM yang tinggi ya berarti infeksi ini baru saja terjadi. Tapi kalau IgG yang tinggi berarti infeksi ini sudah lama terjadi atau sudah ada di dalam tubuh. Gitu ya. Ini kita bahas tentang imunoglobulin. Ketika kalian tahu ya apa itu IgG, IgM, ya IgA, IgE ataupun IgD, ini sangat bermanfaat waktu profesi nanti ya, ataupun ketika ada pemeriksaan darah ya, kalian sudah tahu apa sih IgG itu, apa sih IgM itu gitu ya. Nah, kalau IgG itu nama lain dari gamma, imunoglobulin gamma. Diproduksi dalam jumlah besar ketika tubuh terpajan ulang. Itu tadi saya sampaikan ya. Jadi terpajan ulang ke antigen yang sama atau juga sebagai respon dari IgM ya. Bersama IgM itu sangat efektif dalam membunuh bakteri ya, itu IgG. Kemudian IgM ini adalah imunoglobulin mu ya, mu. Nah, itu disekresi pada tahap awal respon sel plasma ya ketika mula terjadi infeksi ya. Dia berfungsi sebagai reseptor permukaan sel B untuk tempat antigen melekat ya. IgM ini dihubungkan melalui ikatan disulfida ya. Jadi dia membentuk rantai ya polipeptida. Ketika pertama kali ada infeksi itu IgM duluan yang meningkat ya. Kemudian apa? Imunoglobulin apa? Ini banyak terdapat di cairan tubuh dan diyakini berperan melawan invasi benda asing di tempat-tempat yang langsung berhubungan dengan dunia luar ya. Jadi dia ada di cairan-cairan tubuh ya.
Kalau epsilon IgE ini berperan untuk respon alergi. Nah, berikatan dengan sel mast juga basofil ya. Kemudian kalau delta IgD ini terdapat di permukaan limfosit sel B ya, limfosit B, tapi fungsinya itu belum jelas. Intinya yang paling berpengaruh itu adalah IgG dan IgM. Biasanya kalau misalnya ada yang alergi nih ya, pasien ada alergi, itu akan diperiksa IgE-nya gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang imunitas seluler ya. Kalau tadi humoral, sekarang yang seluler. Seluler ini adalah imunitas yang dilakukan oleh limfosit T. Berbeda dengan humoral tadi atau dengan sel B. Maka sel T ini terdiri dari beberapa substansi sel yang mempunyai fungsi masing-masing. Gitu ya. Maksudnya apa? Dia membantu sel B dalam memproduksi antibodi ya. Jadi sel T ini dia membantu sel B dalam memproduksi antibodi, mengenal dan juga menghancurkan sel yang terinfeksi. Ya, juga dia bisa mengaktifkan makrofag. Ya, mengaktifkan makrofag dalam proses fagositosis. Kemudian apalagi? Dia juga bisa mengontrol kualitas dari sistem imun. Dengan cara apa? Dengan cara berikatan dengan antigen yang akan membawa penanda diri di permukaan sel itu, gitu. Ya, jadi limfosit T ini dia itu harus kontak langsung dengan benda asing. Kalau dia mau melakukan fungsinya, kalau dia tidak lekat ya, tidak kontak langsung, dia tidak bisa melakukan fungsinya. Gitu. Nah, ini macam-macam dari sel T ya. Ada sel TC atau sel sitotoksik ya. Sel T sitotoksik atau lebih dikenal dengan CD8, yaitu sel yang akan berikatan dengan antigen, terutama yang sudah terinfeksi virus. Setelah dia berikatan, sel T sitotoksik ini akan mengeluarkan zat kimia yang menghancurkan sel sebelum virus bereplikasi. Gitu cara kerjanya ya. Jadi si limfosit T ini pertama kali dia akan bekerja kalau dia menempel, jebret ya, dia tempel, kemudian dia akan mengeluarkan zat kimia yang menghancurkan sel sebelum virus itu bereplikasi, gitu ya. Itu CD8. Nah, yang kedua sel TH atau sel T helper atau juga dikenal dengan CD4. Ini CD4 ini paling sering ya, paling sering diperiksa. Kenapa? Karena sel T helper ini mengeluarkan faktor pertumbuhan dari limfosit B. Jadi dia ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan limfosit B dalam menghasilkan antibodi. Ya, pada pasien-pasien dengan infeksi pernafasan gitu ya, atau misalnya infeksi oportunistik ya, ataupun itu terkait masalah limfosit B ya, itu dia diperiksa gitu ya. Jadi sel T helper ini juga menghasilkan faktor pertumbuhan limfosit T. Jadi interleukin 2 yang berperan untuk meningkatkan aktivitas sel T sitotoksik. Jadi dia juga gitu ya. Jadi berperan meningkatkan aktivitas yang sitotoksik atau CD8 tadi. Sel T suppresor dan dirinya sendiri. Jadi sel T helper ini sangat luar biasa menolongnya ya. Jadi dia bisa meningkatkan aktivitas dari sel sitotoksik, sel T suppresor atau dirinya sendiri. Nah, produksi interleukin 2 ini ya, jadi sel T helper ini disebut dengan interleukin 2 ya. Dia menghasilkan faktor pertumbuhan ini gitu. Jadi produksi interleukin 2 ini dibantu oleh interleukin 1 yang diproduksi oleh makrofag. Ya. Nanti kalian akan belajar di semester berapa ya? 3 mungkin ya. Terkait masalah proses infeksi. Nah, nanti akan belajar mulai dari interleukin 1, 2,
3 ya, kemudian 6, 8 gitu, dan selanjutnya itu terkait masalah proses-proses infeksi dan penyembuhan luka ya. Kemudian zat kimia yang dihasilkan oleh limfosit T ini menarik lebih banyak neutrofil dan monosit ke daerah infeksi gitu. Nah, sel T mengeluarkan makrofag migration inhibition factor ya yang menahan agar sel makrofag tetap bertahan di daerah infeksi. Jadi sel T helper ini yang benar-benar membekukan dirinya supaya sel makrofag itu tetap bertahan di daerah infeksi dan menghancurkan infeksi, menghancurkan virus atau bakteri tersebut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan T suppressor ya, sel TS namanya ya. Dia ini merupakan sel yang membatasi respon semua sel imun yang lain ya. Jadi sel T suppressor, nama suppressor ya. Jadi dia membatasi respon semua sel imun yang lain. Dia menekan respon imun agar tidak berlebihan gitu ya. Karena kalau berlebihan ya malah tidak baik ya buat sistem imun itu sendiri ya. Nah, sehingga dia juga bisa berperan dalam mencegah sistem imun untuk menyerang tubuhnya sendiri. Itu maksudnya ya. Jadi kalau kita tidak punya sel supresor ya, maka si helper dengan si sitotoksik itu akan terus berkembang ketika ada infeksi sedikit saja gitu. Makanya Tuhan ya, Allah menciptakan kita sangat sempurna terkait masalah sistem imun ini gitu ya. Patut bersyukur. Oke, baik. Terakhir untuk rujukan ya. Saya mengambil beberapa literatur yang mungkin kalian bisa tambahkan terkait masalah sistem imun dasar ini. Silahkan saja mahasiswa melakukan pembelajaran secara mandiri, maksud saya ya. Kemudian akan saya fasilitasi nanti di pembelajaran praktikum selanjutnya terkait masalah sistem imun dasar. Baik, terakhir sebagai proses latihan ya untuk kalian memperdalam pemahaman pada materi ini, silahkan kalian melakukan beberapa tugas yang harus dikerjakan ya, yaitu membuat simulasi hubungan antara sistem kekebalan tubuh dengan riwayat penyakit seseorang. Nah, kemudian kalian lakukan pengamatan, gitu ya. Jadi tuliskan bagaimana hubungan tersebut terjadi dan tuliskan bagaimana kalian membandingkan antara imunitas spesifik dan non-spesifik. Jadi ada 2 tugas ya yang akan kalian kerjakan. Ini maksud saya. Tugas pertama ya, yaitu buat hubungan antara sistem kekebalan tubuh dengan riwayat penyakit seseorang. Ya, misalnya demam ya, demam itu bagaimana hubungannya dengan sistem kekebalan tubuh. Atau misalnya penyakit batuk, atau misalnya flu, atau misalnya apalagi terkait masalah sistem kekebalan tubuh, riwayat penyakit misalnya diabetes mellitus misalnya gitu, atau terkait masalah TBC gitu ya, atau apapun itu riwayat penyakit seseorang dengan sistem kekebalan tubuhnya, atau bisa juga terkait COVID-19 ya. Kemudian kalian lakukan pengamatan. Tuliskan bagaimana refleks tersebut terjadi, gitu ya, hubungan tersebut terjadi. Kemudian yang kedua, berikan masing-masing satu contoh, ya, mekanisme imunitas spesifik dan non-spesifik pada kehidupan sehari-hari, ya. Jadi yang spesifik seperti apa, yang non-spesifik seperti apa. Bandingkan antara kedua mekanisme tersebut. Gitu ya. Nanti buat di lembar kerja mahasiswa dan serahkan kepada saya di kelas. Ya, baik, terakhir setelah kalian memahami penjelasan dari saya, ya,
Saya berharap kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik, ya mungkin dengan membuat rangkuman terlebih dahulu ya, agar lebih jelas ya. Apa itu spesifik, apa itu non spesifik, bagaimana nanti hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, kemudian apa itu kekebalan tubuh dan bagaimana menghubungkannya dengan riwayat penyakit seseorang, itu kalian buat dengan bahasa sendiri saja ya. Buat masing-masing silahkan di lembar kerja mahasiswa. Terakhir quote dari saya, jika kamu tidak bisa buat dia patah hati, ya minimal kamu bisa patahkan tulangnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.